Sementara waktu cukup banyak yang mustajab doa. Yang paling masyhur adalah sepertiga malam. Ya, yang hadis Bukhari yang masyhur, kalau tertinggal sepertiga malam Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi. Riwayat Imam Ahmad adalah turun ke tempat yang paling dasar dari bumi, kemudian bertanya kepada para malaikatnya, adakah hambaku yang memohon aku berikan, adakah yang punya hajat aku penuhi, adakah yang bertobat aku terima. Dan sepertiga malam ini teman-teman, cara hitungnya adalah mulai maghrib sampai subuh itu sudah dihitung malam. Jadi kalau maghrib misalnya jam 6 sore, subuh jam 5, berarti totalnya 11 jam. Dibagi 3 lah itu. Maka itu namanya sepertiga malam. Jadi kalau misalnya kita hitung 11 jam misalnya, dibagi 3 kurang lebih 3 jam setengah, anggaplah 4 jam. Berarti kalau subuh jam 5, itu jam 1 malam sudah masuk sepertiga malam. Itulah waktu mustajab doa. Pernah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, saya punya hajat tapi belum saya dapatkan. Kata Nabi SAW, hai Abdurrahman, apa kau lupa pesanku? Kata dia, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, sepertiga malam, bangun, minta kepada Allah SWT. Yang kedua pada saat sujud, ya terutama di sholat sunnah, karena sholat wajib ada bacaan khususnya. Di sholat sunnah ini umumnya ulama membolehkan. Ya kata Nabi SAW, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa. Karena sangat jarang doa ditolak pada saat seseorang sedang sujud. Dan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur di Mekah, beliau dikenal dengan julukan Sajjad, suka sekali sujud. Ya. Dan beliau tidak pernah angkat kepalanya dari tempat sujud kecuali hajatnya sudah dia rasakan dikabulkan oleh Allah. Kemudian juga sebelum salam terakhir kalau dalam sholat, ada kurang lebih 23 macam doa yang Nabi SAW ajarkan. Ya, kalau teman-teman sudah hafal, alhamdulillah. Kalau belum, usahakan dihafal. Ada 23 macam doa dan itu sudah saya bedah di YouTube dari buku kecil Hisnul Muslim bahasa Arabnya, kumpulan doa Al-Quran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dalam bahasa Indonesia itu. Ada 132 doa, di antaranya doa-doa sebelum salam ada 23 doa. Ada doa-doa yang mulia banyak sekali di situ yang sangat bagus yang semestinya kita baca. Kalau sholat sunnah boleh kita sampaikan hajat kita karena Nabi SAW setelah mengajarkan 23 doa. Setelah mengajarkan 23 doa ini kepada para sahabat, beliau mengatakan falyad'u ma yasha. Setelah itu boleh berdoa apa saja. Jadi termasuk tempat mustajab adalah sebelum salam. Kemudian yang keempat, berpuasa. Ya, kita punya waktu berpuasa Senin dan Kamis, ini mulia sekali, maka usahakan puasa. Ya, tidak ada alasan untuk tidak puasa ini. Usahakan puasa teman-teman, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jangan cuma bilang itu puasa sunnah. Sunnah pun dianjurkan untuk dikerjakan. Dan sunnah fungsinya itu untuk menambal kekurangan amal wajib. Karena kata Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah solat. Kalau solatnya baik, maka beruntunglah dia. Kalau rusak, maka rugilah dia. Dan kalau seandainya ada solat wajibnya yang kurang, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, dan dia lebih tahu tentang keadaan hambanya. Dia mengatakan, coba lihat solat-solat sunnah hambaku ini. Kalau ada, dilengkapkanlah solat wajibnya. Dan itu berlaku pada semua ibadah yang lain. Seperti puasa Ramadan dibantu dengan puasa sunnah, zakat dibantu dengan sedekah, haji dibantu dengan umroh. Maka manfaatnya besar ibadah sunnah itu. Nah, pada saat puasa doa mustajab dari mulai sahur sampai menjelang buka puasa. Ada juga hadis yang menyebutkan pada saat menjelang berbuka puasa. Begitu juga dengan puasa yang melebihi 3 hari setiap bulan. Hari-hari puasa banyak ya. Selain Ramadan, karena Ramadan sudah pasti kewajiban, tapi kita bicara sunnahnya. Yang kelima adalah musafir. Semua musafir diijabah doanya. Ya, selama safarnya bukan pada kemaksiatan, bukan karena mau menipu orang, bukan karena mau berzina, maka biidznillah akan diijabah doanya. Berdoa ikhwas sekalian, lagi di kereta api, lagi di bus, lagi di pesawat, lagi di kapal, safar, berdoa, angkat tangan sebentar, 5 menit, 10 menit berdoa, mustajab doa. Kata Nabi SAW, orang yang puasa dan musafir tidak akan ditolak doanya. Begitu juga selanjutnya pada saat hujan sedang turun. Alhamdulillah kita di Indonesia ini ada musim hujan. Di Timur Tengah jarang sekali hujan. Kami waktu di Madinah dulu, kadang-kadang lewat 2 tahun tidak hujan. Ya, nggak ada hujan sama sekali. Kalau hujan sedikit orang pada keluar semuanya. Kita sampai 2-3 bulan, 4 bulan hujan. Dan setiap turun hujan itu waktu mustajab. Karena pada saat turun hujan di Madinah, Nabi SAW mengatakan ini rahmat Allah, rahmat Tuhan kan lagi turun dari langit, berdoalah. Disuruh berdoa para sahabat. Maka berdoa itu waktu mustajab.
Kemudian juga pada saat perang sedang terjadi, berkecamuk, kalau kita di kancah jihad, ini juga mustajab. Kata Nabi SAW, Allah tidak menolak doa yang diucapkan atau disampaikan atau dipanjatkan pada saat perang lagi berkecamuk. Juga antara azan dan iqamah,